Bismillahirrahmanirrahim. Fama yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Nah, ini ya. Barang siapa yang bersyukur, ini kan bentuk syukur kita ya. Barang siapa yang bersyukur, maka sebetulnya dia itu mensyukuri untuk dirinya sendiri. Ya, ini Al-Qur'an ya. Barang saya yang bersyukur, sebetulnya dia tuh mensyukuri untuk dirinya sendiri. Bahasa gampangnya, barang siapa yang bersyukur, maka sebetulnya dia menghormati dirinya sendiri, gitu loh. Kalau saya bersyukur, berarti saya menghormati diri saya. Ya, kalau bukan saya, siapa lagi yang menghormati diri saya? Jadi konsep syukur itu seperti itu. Kita yang butuh, kita kan maunya dihormati orang lain, tapi diri kita sendiri tidak bersyukur. Ya, itu adalah syukur. Dan syukur itu ada hubungannya dengan azab. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Justru Allah tidak akan mengazab orang apabila dia bersyukur dan beriman. Jadi syaratnya kalau dia bersyukur dan beriman, Allah tidak akan mengazab. Jadi ada hubungan dengan azab. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur ya. Karena dulu para pahlawan kita telah berjuang untuk kita semuanya. Banyak yang mati, tidak sedikit yang cacat, yang kehilangan mata, kehilangan telinga, kehilangan kaki, dan semuanya untuk kita semuanya, agar kita bisa hidup dengan mudah, agar kita bisa menjalankan agama dengan baik. Puncaknya Indonesia merdeka dengan landasan negara adalah Pancasila. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia mengakui bahwa Tuhan itu ada satu. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu, tidak dua, tidak tiga. Jadi ini negara merdeka karena tauhid itu, karena ini itu cabai ini ya, satu itu. Allah itu satu. Berkat mereka lah kita dimerdekakan. Sebetulnya negara ini negara tauhid, negara Islam. Oleh karena itu teman-teman dari NU bilang NKRI harga mati, karena mereka payah-payah hanya untuk ini, untuk menegakkan surat Al-Ikhlas tadi. Allah itu satu. Mereka sudah meninggal sekarang, ya. Mereka masih berjuang nggak untuk kita? Tidak ya. Mereka sudah tidak berjuang karena mereka sudah menjadi syuhada. Kita yang harus melanjutkan, karena kita belum merdeka. Sudah merdeka belum kita? Negara kita sudah merdeka, tapi diri kita udah merdeka belum? Diri kita, keluarga kita, anak kita udah merdeka belum? Merdeka dari kesulitan ekonomi, merdeka dari kesusahan hidup, merdeka dari segalanya. Sudah belum? Dan itu yang perlu diperjuangkan. Itu. Kalau tidak, nanti dijajah lagi. Ya. Itu yang harus diperjuangkan terus, ya. Makanya Allah menurunkan ayat pertama di Al-Qur'an adalah Iqra. Caranya apa? Baca, 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 belajar, belajar, belajar. Baca, baca, baca masyarakat, baca alam semesta, baca buku, baca kitab, baca apa saja. Baca kondisi negara ini, baca kondisi kampung ini. Banyak maksiat tidak, banyak orang beriman tidak, berapa masjid disuruh dibaca. Iqra, baca semuanya biar pintar. Itu kuncinya. Oleh karenanya Allah menurunkan ayat yang pertama adalah Iqra, baca. Kalau enggak nanti kita bisa kalah dengan mereka lagi. Sekarang sudah dijajah lagi kan? Internet sudah kemana-mana, budaya sudah dijajah. Karena kita kalah. Dari Cina masuk semuanya, kita hanya pemakai. Ya, dulu sebelum dimerdekakan kita dijajah 350 tahun. Coba bayangin 350 tahun, 3,5 abad. Kita sekarang lockdown setahun ya, PPKM macam-macam itu susah. Apalagi dulu. Jangan sampai kita seperti itu. Maka Allah bilang, "Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamuna man takun lahu aqibatud dar innahu la yuflihudz zalimun." Allah bilang, "Ya Muhammad, ya kaumku, katakan, bekerjalah sekuat tenagamu, semampumu. Aku juga begitu," kata Nabi. Suruh kerja keras semuanya.
nanti kalian akan tahu siapa yang memetik hasil yang lebih baik di dunia ini. Itu perintahnya. Maka diisi kemerdekaan dengan kita suruh bekerja sekuat tenaga, nanti hasilnya kita akan petik. Itu perintah dari Al-Quran, ya. Nabi pun lakukan itu. Nabi pun mendirikan negara. Itu demi itu, ya, demi kesejahteraan umat Islam itu. Suruh bekerja. Kalau tidak, nanti orang-orang zalim yang akan berkuasa, ya. Kalau kita kerja keras, orang-orang zalim itu nggak ada gunanya. Tapi kalau kita enggak, mereka belajar terus dan mereka yang menguasai kita. Sekarang tanah Indonesia 70% dikuasai Cina. Ekonomi dikuasai semuanya kita. Ya. Walaupun fisiknya kelihatan merdeka, tapi utangnya numpuk. Itu kita terjadi sekarang karena kita kurang belajar, kurang mengamalkan ayat pertama yang turun itu, Iqra. Nah, syukur kita di mana gitu kan? Syukurnya adalah mempertahankan kondisi baik, harusnya belajar terus. Sudah dimerdekakan ya terus, jangan sampai kita kalah, kerja terus ya. Kemudian apa? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan bikin kerusakan di muka bumi, ya. Jangan bikin kerusakan. Kata Allah, setelah Allah memperbaikinya, sekarang jalannya udah bagus kan? Jangan dirusak. Ya. Sekarang sudah ada apa tuh? Truk sampah ya. Jangan rusak wangan, gitu kan? Jangan buang sampah di wangan lagi, nggak boleh sama Allah, nggak boleh ya. Jangan ya. Kita itu Wanarat itu desa yang paling indah. Ya, saya suka kirim video ke teman-teman di Jakarta itu senang. Kenapa? Ini desa diapit oleh hutan, hijau semuanya, ada sungai. Tapi sungainya nggak ada ikannya, itu gimana ceritanya itu? Kita kurang bersyukur namanya, kita nggak peduli. Padahal Allah sudah menciptakan 2 musim. Musim kemarau, musim hujan. Musim hujan itu, ikan-ikan itu bisa berkembang biak karena ada badai ya, biar nggak ditangkepin. Tapi begitu musim kemarau kita tangkep, kita racunin pakai portas, mati semuanya. Akhirnya anak cucu kita tidak bisa mendapatkan itu. Kita nggak peduli itu. Begitu juga dengan hutan yang bagus ya. Pernah nggak kita dengar burung yang bagus? Suara burung yang bagus nggak pernah dengar kan? Nggak pernah dengar. Kok bisa begitu? Untuk mendengarkan suara burung yang bagus, kita harus datang ke rumahnya orang kaya. Kenapa? Karena kita nggak peduli. Burung-burung ditembakin juga, gitu kan? Untuk kesenangan. Kalau harimau itu menangkap buruannya itu untuk dimakan, sisanya untuk dibagi-bagi. Tapi manusia hanya membunuh untuk senangan, itu kan lebih rendah derajatnya daripada binatang itu. Nah, kata Allah, jangan bikin kerusakan. Ini semuanya milik Allah, harus dipertahankan. Dan yang terakhir, jamaah sekalian, mari kita lakukan kebaikan-kebaikan, apalagi dalam kondisi corona ini ya. Saling berbagi, saling sedekah seperti ini ya, guyub ya. Saling membantu, lakukan kebaikan saja, apa saja. Yang punya uang bantu dengan keuangan, dengan tenaga, dengan pikiran dan semuanya. Karena apa? Karena Allah suka orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatullahi qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Insya Allah kita semuanya digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang terakhir saya ingin mengajak kita semuanya untuk berdoa untuk pahlawan-pahlawan kita yang dulu pernah berjasa berjuang di daerah Wanarata dan sekitarnya ya. Itu ada Ali Sodikin. Ali Sodikin itu pernah menjadi gubernur Jakarta. Itu ada Bung Tomo yang tubuhnya ada di Karangpucung. Itu pahlawan yang berjasa ya, yang di sini ya. Itu ada namanya Warih Prabowo. Tahu Warih Prabowo enggak? Itu nama jembatan Somal, itu Warih Prabowo, itu pejuang ya. Kita berdoa untuk mereka dan seluruh pejuang yang sudah meninggal demi kemerdekaan Indonesia dimanapun berada. Ala hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Wali Nabi Al-Fatihah.